Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dini dengan 312110101 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baiklah, di sini saya akan mengambil tugas bagian mata kuliah pragmatik yang diambil oleh Ibu Eti Ramanian, Magister Pendidikan. Video ini yaitu mengenai analisis tindak tanduk dalam konteks budaya daya akhir Kabupaten Langkat. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian pragmatik. Menurut NIS dalam pernyataan 2020, pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang semakin penting dalam studi bahasa karena mengungkapkan penggunaan bahasa dan makna ungkapan berdasarkan situasi dan balik-baliknya. Hal ini didasarkan pada melalui peningkatan kesadaran para ahli bahasa akan upaya tersebut. Paparan guru bahasa tidak akan menghasilkan hasil pemahaman yang diharapkan menuju pragmatik. Begitu pula bahasa digunakan dalam komunikasi. Sehingga dapat disebutkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi serta bagaimana konteks tersebut mempengaruhi pemahaman makna. Pragmatik tidak hanya berfokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada bagaimana penutur pendengar menggunakan dan menafsirkan bahasa dalam suatu situasi tertentu. Dan pragmatik ini memiliki pengertian bahwa bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu masyarakat yang terjadi antara penutur dan interlokutornya. Kemudian pengertian penutur menurut Ricardo dalam tahun 2011 halaman 79 menyatakan bahwa tindak tutur atau dalam pengertian saat ini adalah situasi atau istilah minimal penggunaan situasi tutur, peristiwa tutur, tindak tutur ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberikan peringatan, memberikan janji, menyetujui, menyesal, dan meminta maaf. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui ujaran atau pernyataan verbal. Hal ini mencakup penggunaan bahasa untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan berbagai tindakan seperti memberikan perintah, membuat janji, bertanya, atau menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini memperhitungkan konteks atau maksud pembicara dari efek yang dihasilkan pada pendengar sehingga memahami tindak tutur mampu kita mengerti bagaimana komunikasi berlangsung secara efektif dan bermakna. Kemudian tindak tutur ini dibagi menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan prolokusi. Di sini saya akan membahas pengertian yang pertama yaitu tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang digunakan dalam suatu situasi untuk menuju pada tindakan dasar yang mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan makna linguistik yang spesifik. Nah, ini mencakup ekspresi atau kata-kata dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau menyatakan sesuatu secara langsung. Dengan kata lain, lokusi
kelompok adik kan. Tugas Pak Harko lah nape diri muatnya. Oh, si dilatih aku hari ini ya Bepa. Oh kan Beb. Main tugas nape dikerjakan lagi. Oh, jak nape uga ngarajaknya. Malamnya kak cewek jadi Ri. Kak cewek kayak kak chatting. An kak chatting lah diri Jam setengah nang naik diri ampus kak kau. jam 8 jam boh. Ame ngaret me. Oh nak lah. Oh, lah. Tapi baba ayuan kelompok yang lain juga. Soalnya kan dia kan tugas kelompok, jadi kan diri ngerjakannya sama-sama. Oh kan ayuk nang LC ko ah. Oh, Banyak kayak tugas kita deh. banyak kak. Ada 3 saatnya. Tugas fonologi, sastra kalbar, ahegi. ACT. Tugas Pak Harko ah. Oh, namanya. Boleh lah naik sama-sama ngarajarnya. Kami juga sih tugas kan. Boleh sih. Naik bah. Oh, boleh sih. Saya jam apa? Jam 8. Lah pada lah naik. Yang payungan juga mau ngarajar juga suka bah. Tugas kami malam. ya kak. Hah? Pakai malam. Jam 8 malam deh. Enggak sih. Nah, kemalaman. Jam 7 baik ke. Jam 7 bisa nak. Biar awal lama deh kan nang. Bisa sih. Oh, biar namanya. Santai juga kan. Oh. Nah, jam 7 pun boleh. Kita kelas pagi kan? Oh, be pagi.